Masih bersama saya Ruli Kurniawan di Economic, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak ada pajak baru yang diterapkan pemerintah pada tahun depan. Sri Mulyani mengaku pemerintah memang membutuhkan banyak anggaran tahun 2026, tetapi isu yang beredar di masyarakat soal akan adanya tambahan beban pajak tidak benar. Meski pemerintah membutuhkan anggaran yang besar untuk tahun depan, Sri Mulyani menegaskan strategi fiskal tetap mengedepankan optimalisasi penerimaan tanpa harus menambah jenis pajak baru. Penggunaan uang negara pada akhirnya akan disesuaikan dengan program nasional Presiden Prabowo. Sebagai contoh, pemerintah tidak memungut pajak dari UMKM dengan omset maksimal 500 juta rupiah per tahun. Kalaupun omset usaha itu di atas 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah, pajaknya disebut hanya 0,5%. Sri Mulyani menambahkan pajak penghasilan untuk UMKM bahkan jauh lebih kecil dibandingkan PPh badan yang dipungut 22%. Dan berikut pernyataan Bu Sri Mulyani. Dari sisi pendapatan negara, karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru. Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan pendapatan kita menaikkan pajak. Padahal pajaknya tetap sama, tapi enforcement dan dari sisi compliance, kepatuhan akan dirapikan, ditingkatkan. Sehingga memang bagi mereka yang mampu dan berkewajiban membayar pajak, tetap membayar pajak dengan mudah dan patuh, sementara yang tidak mampu dan yang masih lemah dibantu secara maksimal. Yang lemah dibantu secara maksimal. Mungkin dari Bang Rijal bisa dielaborasi, mungkin biar kita bisa lebih menangkap dengan lebih mudah apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani tadi. Gitu. Iya, yang pasti tahun depan ya, karena penerimaan pajak kita itu kan semakin tidak besar, sesuai. Oke. kan semakin besar, Semakin besar kebutuhannya, karena belanjanya semakin besar. Dan pajak itu adalah instrumen penerimaan yang basisnya kepada objek pajak. Ya. Memang saya setuju. Memang mereka yang selama ini mengemplang pajak, ya, kemudian ke yang pendapatan sangat tinggi, yang besar, apalagi yang besar itu kan selama ini dikasih insentif, ya kan? Dan itu memang harus diminta dan harus bayar begitu ya. Kejar nih sekarang emplangnya nih. Nah kalau UMKM ya tentu kan situasi seperti sekarang kan memang sedang naik turun, up and down. Nah tetapi makna dari pernyataan itu adalah memang tidak akan menaikkan pajak, ya. Tetapi akan ada dua yang kemungkinan akan dilakukan, yaitu intensifikasi atau ekstensifikasi sasaran melalui Kortek ya dan lain-lain gitu ya. Yang kedua adalah dengan cara melakukan efisiensi budget. Dan yang ketiga lagi adalah pengetatan penggunaan anggaran melalui administrasi gitu. Mungkin terjadi? Dia sangat mungkin terjadi gitu. Termasuk juga pengelolaan fiskal, pembiayaan untuk program-program prioritas. Yang tidak kalau tadi dikatakan misalnya tidak ada pajak baru yang akan dikolek atau ditagih, tidak ada kenaikan pajak. Apakah dengan pernyataan tersebut mampu untuk mendukung perekonomian kita kalau melihat dari kondisi saat ini dan tahun depan gitu ya? Memang sekarang aja kan tax ratio kita di angka 8,4% ya, itu juga turun gitu ya, melambat, belum sesuai target gitu ya. Apalagi tahun depan misalnya dengan tantangan yang memang cukup besar gitu ya, apalagi defisit anggaran kita kan cukup besar 2,8% gitu ya. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar pemerintah kan kalau tidak dari pajak ya selain tadi ya kemungkinan akan strateginya ada 3 tadi, kemungkinan akan ya kemudian burden sharing itu kan salah satunya. Sebelum bahas burden sharing kita akan lihat kira-kira netizen, kita sudah ada Economic Voice, netizen juga menanggapi terkait dengan wacana disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Kita lihat sama-sama bagaimana reaksi dari netizen terkait dengan adanya wacana untuk tidak menaikkan pajak atau ada pajak baru untuk warga Indonesia. Kita lihat sama-sama. Yang pertama dari Majdiah 14.
Pajak buat rakyat harusnya dihapus, Bu. Masa anggota DPR doang yang bebas pajak? Nggak adil namanya. Menarik. Karena ada PPH di sana yang masuk dalam bagian tunjangan DPR. Berikutnya, dari Ulin Khoironi, saya bayar pajak tahun ini naik semua. Udah dipurni, Pak. Pajak tahun ini digedein ya, kayaknya digedein. Berikutnya, dari Suherdim, Tok, ya semoga beneran nggak disulap jadi nama lain aja. Ada kekhawatiran ke sana, soalnya rakyat udah sering jadi kelinci percobaan aturan. Kita sih nggak masalah bayar pajak asal duitnya kelihatan, jalan mulus, sekolah oke, rumah sakit manusiawi. Jangan cuma jago narik, tapi juga kudu jago bikin rakyat ngerasa hasilnya. Yang terakhir, kira-kira, dari Mongga Raja Guguk, Ibu bisa nggak sih sehari aja nggak ngomongin soal pajak? Komentar netizen beragam sebenarnya gitu. Ada yang mengkomparasi dengan anggota DPR yang mendapat insentif pajak PPH gitu. Nah ini kalau Bang Rijal ngelihatnya seharusnya kalau tadi Bu Shani bilang itu seharusnya tajamnya ke atas gitu kan. Gitu. Iya. Kira-kira ke depan akan seperti apa dari terutama dari DPR sendiri? Iya, saya melihat sih tetap ya pemerintah itu ya narasinya kan sekarang ya. Iya. Tahun depan biasanya lebih fleksibel tuh policy. Oke, ya kan? fleksibel dalam arti kata good or bad? Nah, maybe ya bisa saja so atau good bisa saja gitu ya, bisa saja betul gitu ya. Tapi kan situasi ekonomi juga siapa yang bisa memprediksi realnya, faktualnya dan seringkali kebijakan itu terlalu normatif gitu. Tidak down to earth. Apalagi tadi harapan-harapan netizen kan itu sebenarnya bisa menjadi pertimbangan government secara real bahwa pajak itu harus benar-benar bisa dirasakan oleh publik karena itu kan dari publik gitu, bukan dinikmati oleh segelintir orang melalui tunjangan lain kan gitu. Ini ngomongin masalah segelintir orang, mungkin kita coba angkat lagi ada 3 poin utama yang memang menjadi highlight di segmen 2 ini gitu. Yang pertama terkait dengan tadi komentar Sri Mulyani, kemudian juga ada statement disampaikan oleh Miss Bahun, di mana Komisi 11 DPR RI menanggapi seruan stop bayar pajak ini sedang ramai di sosial media dan imbas protes soal gaji dan tunjangan anggota DPR Republik Indonesia, di mana pemimpin Komisi 11 DPR RI mengajak masyarakat untuk tetap patuh membayar pajak. Di mana Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahkun, mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara. Ia juga mengatakan bahwa pajak juga dinikmati berbagai kalangan seperti guru hingga buruh. Dan adapun media sosial memang diwarnai oleh tagar stop bayar pajak, di mana akun Instagram @storyrakyat_don dan @bemsi memuat gerakan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap aparat dan pejabat pada 28 Agustus 2025. Postingan ini mendapat likes hingga 1,6 juta dan dikomentari oleh banyak influencer tanah air. Sudah ada nih gerakan untuk stop bayar pajak, tapi Pak Misbahun bilang ayo bayar pajak karena untuk membiayai upah guru dan buruh. Cuma 2 nih yang dibilang, tapi DPR gimana? Iya, yang pasti teks moral yang harus diperbaiki, akuntabilitas, transparansi, ya kemudian juga alokasi bahwa pajak itu betul-betul untuk kebutuhan rakyat, law enforcement, ya itu penting dan itu harus transparan, bisa dilihat, dirasakan oleh publik, gitu. Jadi pajak itu betul-betul harus bisa dinikmati oleh publik. Direct, indirect, gitu. Karena ya dari pajak kan memang buat gaji, buat tunjangan dan macam-macam, gitu. Termasuk juga infrastruktur untuk publik dan lain-lain. Sehingga alokasi belanja fiskal yang dari pajak itu memang harus bisa dirasakan oleh semua kalangan. Tadi sampai ke netizen kita tadi, harus jelas arahnya kemana. Betul. Nah ini ngomongin masalah pemasukan negara, kita ada isu yang cukup menarik terkait dengan burden sharing, di mana pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk menerapkan skema burden sharing atau pembagian beban bunga surat berharga negara untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan pihaknya telah membeli surat berharga negara dari pasar sekunder hingga 200 triliun rupiah. Sebagian dana dari hasil pembelian SBN kemudian dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk mendanai program Asta Cita seperti Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Sebelumnya skema burden sharing pertama kali muncul saat krisis di masa pandemi COVID-19. Bank Indonesia berbagi beban dengan pemerintah dalam membiayai penanganan COVID lewat pembelian SBN di pasar primer. BI sudah bilang akan menyuntik Asta Cita dengan nilai fantastis 200 triliun gitu ya, dengan membeli surat berharga negara. Dengan skema ini gitu, BI akan mencetak uang cukup
Banyak. Banyak gitu ya. Kekhawatiran terjadi inflasi dengan adanya penyetakan uang seperti ini? Oh iya. Mhm. Jadi kalau misalnya mencetak uang 200 triliun, kan otomatis uang beredar naik. Naik. Kalau kemudian tidak diimbangi oleh demand ya maupun supply, market, Baik. ya, pasti pelan-pelan kan harga akan naik. Oke. Ya, komoditi-komoditi, Pasti. terutama komoditi yang volatil. Iya. Ya. Tapi yang paling menarik adalah mengapa kok Iya. BI berani masuk ke sektor primer. Sektor primer. Dan situasinya itu harus situasi post merger. Baik, seperti COVID kemarin. Oke. Ada SKB Iya. atau misalnya SKK, Iya. apa namanya KKSK misalnya gitu ya. bahwa Kejadian ini luar biasa. krisis misalnya, itu kan nggak ada. Iya. Kecuali mereka memang pemerintah sama Bank Indonesia bahwa ini sedang krisis, tapi buktinya kan tidak Oke. juga. Oke, pertumbuhan ekonomi juga 5,12 betul, gitu. Oke. Jadi apa poin yang menurut pengamatan Mas Rizal dan teman-teman di Indef bahwa akhirnya dikeluarkan Ya, kekuatan 200 kebijakan triliun? fiskal itu Oke. melebihi kekuatan moneter. Artinya apa? Ini adalah potensi independensi BI terkikis dan juga risiko inflasi gitu. Oke. Bayangkan kalau kemudian kekuatan fiskal ini jauh lebih kuat dibanding moneter karena moneter itu harus independen, Oke. harus independen dan itu akan meningkatkan kepercayaan investor. Baik. Nah, baik. kalau kemudian kepercayaan investor ya karena kekuatan moneternya sudah mulai Oke. turun, Oke. maka dikhawatirkan capital outflow. Kalau Nah, itu. capital outflow, maka apa yang terjadi? Nilai tukar rupiah kita akan Semakin turun. lemah. Ini kalau ngomongin masalah capital outflow seperti kemarin ketika ada gelombang aksi 29 Agustus, capital outflow terjadi bahkan nilainya mencapai lebih dari 2 triliun. Betul. Nah, ini cukup menarik karena tidak hanya dari hal tersebut, tekanan domestik pada aksi massa dan juga demonstrasi dikhawatirkan akan masih terjadi dan akan semakin mempengaruhi ekonomi kita termasuk dari sektor real. Kita akan bahas seperti apa kira-kira tekanannya tetap di Ekonomi.